Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Mufti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks berita. Tentunya kalian sudah tahu apa itu teks berita serta unsur-unsurnya. Yuk mengingat kembali apa itu teks berita serta unsur-unsurnya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Unsur-unsur berita meliputi 5W1H: what, who, where, when, why, and how, atau yang lebih kita kenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Apa saja struktur dan kebahasaan teks berita? Mari kita mulai belajar. Struktur teks berita meliputi judul berita, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Perlu diketahui, kepenulisan teks berita seperti segitiga terbalik. Mengapa demikian? Mari kita pelajari. Kepala berita atau lead memuat informasi yang paling penting, berisi unsur-unsur berita yang meliputi 5W1H atau yang lebih kita kenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tubuh berita berisi informasi yang penting, namun masih kalah penting dengan informasi yang disampaikan pada kepala berita atau lead. Sedangkan ekor berita berisi informasi yang kurang begitu penting. Jadi, ada tidaknya ekor berita tidak mempengaruhi informasi yang akan disampaikan. Nah, dari sini kalian sudah mengetahui bagaimana struktur teks berita. Dan yang harus diperhatikan, kepenulisan teks berita seperti segitiga terbalik. Jadi, informasi yang paling penting berada di atas atau kepala berita. Kemudian, informasi yang penting berada di tengah, yaitu tubuh berita. Dan informasi yang kurang begitu penting berada di bawah atau ekor berita. Nah, itu dia mengenai struktur teks berita. Agar kalian lebih memahami tentang struktur teks berita, perhatikan teks berita berikut ini.
Nah, kita sudah mempelajari struktur teks berita. Sekarang, kita akan mempelajari kebahasaan dari teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita antara lain kata baku, kalimat langsung dan tidak langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, serta konjungsi temporal. Kata baku adalah kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Contoh kata baku yang sering kita jumpai antara lain abjad, advokat, aktif, Al-Quran, dan apotek. Selanjutnya, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung menggunakan tanda petik. Contohnya sebagai berikut. Saya harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik, ujar Lucy. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali oleh orang lain tanpa mengurangi intinya. Contohnya sebagai berikut. Lucy mengatakan bahwa ia harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa termasuk ke dalam jenis konjungsi penerang yang fungsinya untuk menerangkan suatu hal. Kata hubung bahwa dalam teks berita biasanya dipakai saat perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya sebagai berikut. Ketua gugus COVID-19 Trenggalek mengatakan bahwa tingginya kasus penularan yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, memutuskan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh penerapan dalam kalimat sebagai berikut. Kepala sekolah memikirkan solusi untuk bisa meningkatkan prestasi sekolah. Keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat diperlukan dalam sebuah teks berita sebagai kelengkapan atas isi dari suatu teks berita. Contohnya sebagai berikut. Terjadi kebakaran di kompleks perumahan Gria Asri Sabtu malam pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Hal ini terkait pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Berikut ini beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita. Kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contoh penerapan dalam kalimat adalah sebagai berikut. Pada mulanya, api hanya membakar lantai 1 saja, kemudian merambat hingga lantai 3. Nah, dari pembelajaran ini kalian sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Pasti saat ini kalian sudah bisa memproduksi teks berita. Selamat mencoba dan semangat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa.